Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, sudahkah Anda hari ini bersyukur? Berbicara tentang bersyukur sangatlah panjang, berhubungan dengan perasaan yang mudah dikatakan, namun sangat sulit untuk dijalankan. Ibnu Hibban di dalam As-Siratnya menyebutkan kisah kekuatan iman salah satu seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Kilabah. Di akhir hayatnya, Abu Kilabah diberi cobaan yang sangat berat hingga beliau hijrah ke Mesir. Tidak ada seorang pun di sana, beliau hanya tinggal berdua dengan anaknya. Abdullah bin Muhammad berkata, "Ketika aku bermusafir ke padang pasir, aku tersesat. Aku melihat sebuah kemah yang di dalamnya terdapat seorang laki-laki yang buntung tangannya, buntung kakinya, buta matanya. Namun mulutnya berkata, 'Ya Allah, Engkau berilah aku nikmat agar aku senantiasa bersyukur kepadamu.'" Inilah yang membuat Abu Abdullah bingung dan heran dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Kemudian Abu Kilabah berkata, "Wahai Allah, sesungguhnya Engkau telah memberikan aku nikmat di antara hamba-hambamu yang Engkau cintai." Tambah heran Abu Abdullah hingga Abu Abdullah masuklah ke dalam kemah dan bertanya, "Nikmat apa yang Allah telah berikan kepadamu hingga engkau senantiasa bersyukur memuji nama Allah?" Abu Kilabah menjawab, "Bukankah Allah telah memberiku lisan yang pandai bersyukur dan otak yang waras agar selalu berpikir bahwa Allah selalu menjaganya. Aku dirawat oleh anakku, namun anakku sudah 3 hari tidak pulang. Wahai musafir, bantulah aku mencari anakku." Abu Abdullah berkata, "Baiklah, akan aku cari." Ketika Abu Abdullah berkeliling padang pasir, berjalan ke sana kemari, hingga sampailah Abu Abdullah di ujung padang pasir melihat bangkai seorang anak laki-laki yang telah dirobek-robekkan seluruh badannya, yang telah hancur. Abu Abdullah kebingungan apa yang harus ia katakan kepada Abu Kilabah, karena beliau takut Abu Kilabah sedih. Hingga Abu Abdullah sampai ke kemah dan mencari cara agar Abu Kilabah tidak sedih. Dan Abu Abdullah bertanya kepada Abu Kilabah, "Wahai Tuhan, di antaramu dan Nabi Ayub, manakah yang lebih hebat?" Abu Kilabah menjawab, "Tentulah Nabi Ayub." Kemudian Abu Kilabah kembali bertanya, "Wahai Tuhan, di antaramu dan Nabi Ayub alaihissalam, manakah yang lebih dahsyat?" Abu Kilabah menjawab, "Tentulah Nabi Ayub. Karena Allah beri ia 10 anak, dalam waktu semalam Allah robohkan rumahnya, meninggallah seluruh anaknya. Ketika Allah memberikannya kekayaan, Allah datangkan banjir, habislah hartanya. Ketika Allah beri ia kesehatan, Allah datangkan penyakit gatal di seluruh tubuhnya. Bukankah Nabi Ayub yang paling dahsyat?" Abu Abdullah pun berkata, "Wahai Tuan, anakmu telah mati dimakan binatang buas." Abu Kilabah spontan menjawab, "La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Alhamdulillah, anakku mati dalam keadaan kebaikan." Lihatlah, dalam kondisi seperti ini pun Abu Kilabah tetap berpikiran baik terhadap Allah. Sungguh mulia hati Abu Kilabah. Dan Abu Kilabah berkata, "La ilaha illallah." Meninggallah Abu Kilabah, selesailah kehidupannya. Abu Abdullah bingung bagaimana cara mengurus jenazah ini, dan Abu Abdullah berdoa, "Ya Allah, permudahkanlah aku untuk mengurusi jenazah ini." Tak lama kemudian datanglah 4 seorang laki-laki berkuda melintasi kawasan tersebut. Abu Abdullah memanggilnya, "Wahai Fulani, kemarilah, ada jenazah yang harus kita urusi. Tangannya tidak ada, kakinya tidak ada, matanya buta." Keempat laki-laki pun tersebut bertanya, "Mana? Tunjukkan kepada kami." Setelah membuka kainnya, keempat laki-laki tersebut menangis dan berkata, "Di sini rupanya kamu Abu Kilabah. Selesailah wajahmu yang digunakan untuk mentaati Allah. Selesailah kehidupanmu yang digunakan untuk menginginkan keridhaan Allah." Keempat pemuda tersebut bertanya kepada Abu Abdullah, "Wahai Tuan, apakah engkau kenal dengan laki-laki ini?" Abu Abdullah menjawab, "Tidak, aku tidak mengenalinya." Kemudian keempat laki-laki tersebut berkata, "Inilah Abu Kilabah.
sahabat Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, yang mana Raja Khalifah menawarkan jabatan kepadanya. Namun ia menolak karena ia takut dan berlari dan bersembunyi di sini. Karena beliau takut dunia datang kepadanya merusak keimanannya. Kisah yang sangat memberikan kita pelajaran agar kita selalu bersyukur kepada Allah. Karena obat dari seluruh obat hati adalah bersyukur. Semoga kita senantiasa dipermudahkan untuk selalu bersyukur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.